Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, murid-muridku. Waalaikumsalam, pagi Pak. Pagi, Pak. Sebelum berlanjut ke pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Monggo untuk ketua kelasnya bisa memimpin berdoa. Oke, baik. Terima kasih, teman-teman. Saya pimpin berdoa ya. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk memimpin berdoa ya Mbak Ajeng. Kondisi Bapak sedang agak tidak enak tenggorokannya. Semoga dengan doa tadi pelajaran hari ini dapat menjadi berkah, berjalan lancar, dan tidak ada hal suatu apapun. Kemudian untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Apakah ada? Sepertinya lengkap ya, semuanya masuk. Oh ya. Tidak lupa untuk menjalani pelajaran, kita harus selalu memiliki motivasi. Saya ingin berpesan kepada anak-anak semua untuk selalu semangat untuk meraih mimpi kalian masing-masing. Jangan sampai mimpi itu terhenti di tengah jalan. Wujudkan mimpi salah satunya dengan belajar. Tetap semangat belajar walaupun saat ini masih berada di tengah pandemi. Dari anak-anak, apakah ada yang ingat materi yang kemarin saya ajarkan? Ayo, ada yang ingat? Kemarin membahas kritik itu. Benar. Kemarin kita membahas mengenai kritik. Kemudian ada yang bisa menjelaskan nggak? Kita kilas balik sebentar. Kritik itu apa sih? Apa pengertian dari kritik? Ada yang bisa menjawab? Gimana Pak? Kritik itu merupakan anggapan baik atau buruk yang diberikan seorang terhadap suatu kadang lain-lain seperti itu. Oke, Mbak siapa tadi? Oke, Mbak Salsabila. Jawabannya udah tepat ya. Jadi kritik itu menurut bahasa. Jadi pengertian kritik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki pengertian sebuah kecaman maupun bentuk tanggapan yang kadang disertai dengan uraian serta pertimbangan baik dan juga buruk yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu karya, pendapat, dan sebagainya. Kritik juga dapat dibilang sebagai pengoreksian perbuatan maupun tindakan yang telah terjadi. Jadi tadi jawaban dari Mbak Salsabila sudah mewakili dari penjelasan pengertian kritik dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan lanjut. Kalau biasanya kita mendengar kritik itu berdekatan dengan saran. Bahkan tidak hanya berdekatan, tetapi juga sering disebutkan satu paket. Ada orang yang menginginkan untuk meminta kritik yang bersifat membangun, ada yang meminta kritik dan saran. Untuk materi saran, teks saran pada hari ini saya sudah mengirimkan file salin dia kepada ketua kelas. Mohon untuk ketua kelas membagikan layar kepada teman-temannya. Baik, Pak. Sebenarnya saya izin share screen terlebih dahulu.
Terima kasih Mbak Ajeng sudah membagikan layar kepada teman-teman. Mari teman-teman semua, siswa-siswa, anak-anakku, SMA Pemudi Harapan Pemuda, kita simak pembelajaran hari ini. Kita akan mulai, yaitu mengenai kalimat atau teks saran. Lanjut Mbak. Nah, yang pertama, sebelum kita mengenal lebih jauh seperti ciri-ciri dan lainnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kalimat atau teks saran. Kalimat atau teks saran adalah sebuah kalimat yang diungkapkan oleh seseorang kepada orang lain yang berisi mengenai opini maupun harapan akan suatu hal. Kalimat saran seringkali digunakan oleh seseorang untuk mengungkapkan suatu pendapat mengenai hal maupun mengajukan sebuah anjuran kepada orang lain. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat saran diartikan sebagai sebuah pendapat atau usul, anjuran, maupun yang dikemukakan oleh seseorang untuk mempertimbangkan suatu hal. Lanjut, Mbak Ajeng. Nah, kemudian perbandingan antara materi yang kemarin dan materi hari ini, yaitu mengenai kritik dan saran. Lalu apa sih sebenarnya kritik dan saran itu? Jadi perbedaan kritik dan saran ini terletak pada sifatnya. Jika pada kritik menggambarkan pesan dengan lebih negatif seperti memberikan lontaran yang kurang baik dan komentar negatif. Jadi untuk kritik itu seperti berkonotatif bersifat negatif begitu. Kemudian sementara untuk saran biasanya berisi akan pesan untuk kebaikan sehingga citranya akan lebih positif. Jadi untuk kritik itu lebih bersifat negatif, sementara saran itu bersifat positif. Nah, sebagai contoh supaya lebih jelas untuk memahami apa perbedaan kritik dan saran, contoh dari kritik adalah karya tulis kamu jelek sekali. Nah, ini pada misalnya itu kayak penilaian tugas dari guru menilai tugas muridnya, kok karya tulis yang kamu buat itu jelek sekali. Nah, kan kesannya mungkin juga dapat menyakiti hati siswanya. Nah, dapat disampaikan melalui kalimat saran seperti akan lebih baik jika karya tulis kamu diganti cara penulisannya agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pembaca. Di sini kita dapat melihat ya bagaimana penyampaian, bagaimana penerimaan dari pemberian kritik ataupun saran. Seperti yang tadi saya sampaikan, perbedaan dari kritik dan saran itu apabila kritik bersifat negatif, lebih condong ke negatif, dan saran itu bersifat positif. Nah, dari contoh yang saya sampaikan tadi, apakah ada dari kalian yang bisa mencontohkan kalimat kritik dan juga kalimat saran? Bebas, temanya bebas. Saya tidak mematok kalian untuk membuat kritik atau saran dengan tema tertentu. Silakan. Izin menjawab, Pak. Iya, silakan Mbak, silakan. Contoh dari kritik itu, harga BBM membuat rakyat miskin semakin miskin. Sedangkan yang saran, pemerintah seharusnya dapat mencari sebuah solusi untuk mengendalikan harga BBM yang terus-menerus naik. Nah, ini merupakan kritik dan saran kepada harga BBM yang terus melonjak saat ini ya. Jadi untuk kritiknya tadi, harga BBM membuat
rakyat miskin semakin miskin, begitu ya Mbak. Kemudian sarannya pemerintah seharusnya dapat mencari sebuah solusi untuk mengendalikan harga BBM yang terus naik. Kemudian apakah ada yang lain yang bisa menyampaikan contoh kritik dan saran? Saya sediakan 2 slot lagi untuk kalian menambah nilai. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Mbak. Ini contoh kritiknya ya, Pak. Gimana mau sukses, kerjaannya saja malas-malasan di rumah. Terus untuk sarannya, jika kamu ingin menjadi orang sukses, janganlah terus bermalas-malasan di rumah setiap hari. Seperti itu, Pak. Bagus, Mbak, bagus. Jadi ini contoh yang bisa untuk pembelajaran diri kita juga ya. Jadi kita itu jika ingin sukses, maka kita juga jangan bermalas-malasan. Walaupun bekerja keras itu akan menyulitkan, akan terasa lelah, tapi usahanya akan membuahkan hasil yang lebih dari yang kita harapkan. Kemudian 1 slot lagi untuk anak-anakku yang mau menambah nilai. Silahkan. Izin menjawab, Pak. Misalnya, Iya Mbak Salsabila, silahkan. guru kok bajunya dikeluarin. Caranya, guru sebagai orang tua di sekolah seharusnya dapat menjadi contoh serta teladan yang baik untuk muridnya. Nah, bagus. Terima kasih contohnya tadi Mbak Mita, Mbak Sita, dan juga Mbak Salsabila. Contoh-contoh yang diberikan bagus semua ya, kreatif, dan juga beberapa contoh juga bisa menjadi pelajaran juga bagi diri kita. Mungkin dari anak-anakku besok ada yang bercita-cita jadi guru, ya jangan malas-malasan, terus harus bisa menjadi contoh yang baik bagi murid-muridnya. Kemudian setelah membahas perbedaan antara kalimat kritik dan kalimat saran, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri kalimat saran. Mbak Ajeng, tolong slide-nya dilanjutkan. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik atau ciri-ciri kalimat saran. Karakteristik atau ciri-ciri yang pertama, yaitu dalam kalimat saran terdapat kata penanda atau kata kunci yang digunakan. Biasanya terdapat pada awal atau pada tengah kalimat. Contoh-contoh atau kata penanda atau kata kunci ini, contohnya seperti seharusnya, sebaiknya, lebih baik jika, perlu diingat bahwa, usahakan, hendaknya, saran saya, dan berbagai kata penanda lainnya yang serupa dengan kata-kata yang saya sebutkan tadi. Kemudian karakteristik atau ciri-ciri yang kedua adalah kalimat saran digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan juga sebuah karya sastra. Kalimat saran juga bisa digunakan untuk teks tajuk rencana, resensi, maupun paragraf argumentasi. Nah, jadi kalimat saran itu biasanya kita gunakan juga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita sedang berbicara dengan teman, kemudian kita menghadapi suatu permasalahan, kita akan menyarankan sebuah solusi atau pemecahan masalah. Kemudian pada karya sastra juga biasa kita temui, misalkan dalam sebuah karya tulis atau artikel kita menyertakan saran di bagian akhir. Kemudian karakteristik atau ciri-ciri kalimat saran yang ketiga, yaitu kalimat saran tidak menggunakan tanda baca seru yang menggambarkan sebagai sebuah kalimat seruan maupun kalimat larangan. Jadi dalam kalimat saran itu tidak boleh menggunakan tanda seru. Karena apa? Karena saran itu tidak bersifat memaksa.
Sedangkan apabila kita menggunakan tanda seru, itu seperti kita memerintah dan orang tersebut atau objek yang kita beri saran itu harus menuruti apa yang kita sampaikan melalui saran kita tadi. Lanjut, Mbak Ajeng. Nah, dalam pembelajaran kali ini yaitu mengenai teks saran, saya harap nantinya anak-anakku, murid-murid SMA Pemudi Harapan Pemuda kelas 12 ini kalian dapat membuat teks saran dari sebuah fenomena atau peristiwa yang ada di masyarakat. Di sini saya sudah menyediakan gambar. Silakan ini teman-teman berikan saran. Gambar yang pertama yaitu mengenai efek buruk jika orang tua sering merokok di dekat anak. Silakan bagi anak-anakku yang ingin memberikan saran dari permasalahan ini. Nanti nilainya saya masukkan sebagai nilai tambah. Izin Ayo, ada menjawab, yang Kak. ingin memberikan saran dari gambar pertama? Silakan, Mbak Mita. Izin menjawab. Menurut saya saran dari gambar efek buruk jika orang tua sering merokok di dekat anak, yaitu bagi bapak-bapak yang merokok sebaiknya jangan merokok di dekat anaknya karena dapat mengakibatkan sang anak mengalami gangguan kesehatan dan anak juga dapat mengikuti kebiasaan orang tuanya untuk merokok. Begitu, Pak. Oke, Mbak Mita, terima kasih atas jawabannya mengenai saran efek buruk jika orang tua sering merokok di dekat anak. Jadi dari jawaban Mbak Mita tadi juga kita sudah menemukan ya, kita sudah mendengar apabila Mbak Mita memberikan kata penanda dalam sebuah saran yaitu sebaiknya. Dan permasalahan ini juga sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari di mana pada umumnya bapak-bapak itu merokok tidak memperdulikan tempat, asalkan itu di rumah mereka merasa bebas begitu. Kemudian dalam intonasi yang dibacakan atau yang disampaikan oleh Mbak Mita juga tidak memberikan intonasi naik karena pada umumnya intonasi naik itu mengikuti tanda baca seperti tanda baca seru yang menggunakan intonasi. Sementara tadi Mbak Mita menyampaikan dengan intonasi datar. Oke Mbak Mita, terima kasih atas saran yang diberikan untuk gambar yang pertama. Kemudian ada gambar kedua. Ini adalah gambar penertiban dari Dinas Perhubungan ya. Menertibkan pengendara yang memarkirkan kendaraannya di trotoar. Silahkan siapa yang mau memberikan saran dari informasi yang ada di gambar kedua ini. Saya, Pak. Silakan Mbak, siapa ini? Mbak Helmi, Pak. Baik, Ani. Silakan Mbak. Silakan Ya, berikan saran untuk gambar yang kedua. ya melihat gambar Iti Salindia, saran dari saya itu lebih baik kendaraan diparkirkan di tempat yang sudah disediakan. Apabila diparkirkan di trotoar, akan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi pejalan kaki yang mempunyai hak penuh menggunakan trotoar. Begitu, Pak. Oke, baik-baik. Sudah bagus saran yang diberikan dari Pak Helmi. Dan sama seperti Mbak Mita, itu tuh Pak Helmi juga sudah memberikan kata penanda, yaitu lebih baik apabila tadi
Mbak Mita menyampaikan kata penanda yang berada di tengah. Kali ini kata penanda yang disampaikan oleh Mbak Helmi berada di awal kalimat, yaitu menggunakan kata lebih baik. Lanjut ke gambar yang ketiga. Pak Ajeng, mohon slide-nya dilanjutkan. Nah, gambar yang ketiga ini adalah gambar pernyataan mengenai survei yang dilakukan yang menghasilkan mayoritas masyarakat itu menolak vaksin. Nah, dari permasalahan ini silakan teman-teman ada yang membuat saran. Izin menjawab, Pak. Mungkin misalnya untuk pencegahan. Misalnya untuk pencegahan tertularnya virus COVID-19, sebaiknya masyarakat mematuhi anjuran pemerintah untuk mengikuti kegiatan vaksinasi. Baik, Mbak Salsabila, terima kasih jawabannya, sarannya, topik pada gambar yang ketiga. Sudah benar ya, kita tadi juga mendengar kata penanda yaitu sebaiknya, kemudian intonasi nadanya juga tidak naik, menggunakan nada datar, intonasi datar, dan juga memberikan informasi kepada masyarakat di kehidupan kita sehari-hari, terutama lansia yang mungkin takut atau tidak mau mengikuti kegiatan vaksinasi dari pemerintah. Lanjut ke gambar terakhir, yaitu gambar yang keempat. Gambar yang keempat ini adalah kasus naiknya angka penyebaran virus corona di Indonesia tanggal 27 November 2021. Silakan teman-teman ada yang ingin memberikan saran untuk gambar keempat ini, topik bertambahnya jumlah pasien COVID-19 di Indonesia. Yuk, siapa yang ingin memberikan saran dari gambar keempat, gambar terakhir? Ini kesempatan kalian untuk menambah nilai supaya nilai kalian lebih bagus lagi. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Mbak Sita, boleh. Sarannya, jumlah pasien yang terinfeksi COVID-19 masih terus tumbuh. Nah, alangkah lebih baik jika kita berdiam diri di rumah dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik, bagus ya Mbak Sita untuk saran yang diberikan dengan topik pada gambar nomor 4 atau gambar keempat. Mbak Sita mengingatkan kepada kita untuk tetap berada di rumah karena pandemi ini memang belum usai, dan juga apabila ada keperluan di luar rumah harus mematuhi protokol kesehatan, terutama 5M yang sudah disebarkan oleh pemerintah. Dari Mbak Sita juga sudah memberikan jawaban, sudah sesuai dengan ciri-ciri teks saran, yaitu terdapat kata penandanya, yaitu yang Mbak Sita gunakan alangkah lebih baik. Kemudian Mbak Sita juga memberikan saran dengan intonasi yang datar, jadi tidak bersifat memaksa tetapi memberitahu. Lanjut Mbak Ceng, slide-nya. Nah, ternyata sudah slide terakhir. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semua ya untuk materi saran hari ini. Kemudian lanjut ke penugasan. Saya akan memberikan tugas
tugasnya tidak jauh dari apa yang kita lakukan barusan dengan materi hari ini, yaitu mengenai teks saran. Pada penugasan ini saya ingin meminta tolong kepada ketua kelas untuk membagi kelas ini ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompoknya nanti dibagi per kelompok terdapat 4 sampai 5 orang. Saya rasa dengan jumlah 4 sampai 5 orang ini sudah cukup. Untuk tugasnya, saya minta masing-masing kelompok mencari permasalahan atau isu yang sedang berkembang di masyarakat saat ini. Atau untuk lebih mudahnya mungkin kalian bisa mencari di sosial media seperti Instagram, TikTok, YouTube yang sedang trending, yang sedang viral saat ini. Kemudian kalian berikan saran atas permasalahan-permasalahan yang ditemukan. Kemudian nanti pada pertemuan berikutnya tugas tersebut akan kita bahas. Masing-masing kelompok nanti akan melakukan presentasi di depan kelas, di depan teman-temannya, dan kita akan melanjutkan materi setelah kegiatan presentasi dilakukan. Itu saja dari saya. Apakah dari anak-anakku ada yang ingin bertanya? Mungkin terkait materi atau terkait penugasan? Tidak, Pak. Oke, saya harap semuanya paham ya untuk materi hari ini dan juga untuk penugasan. Saya minta Mbak Ajeng tolong berkoordinasi ya sama teman-teman satu kelasnya, tolong dibuatkan kelompok. Baiklah. Terima kasih anak-anakku semua sudah memperhatikan pelajaran Bapak hari ini, yaitu mengenai teks saran. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi manfaat bagi anak-anakku sekalian. Semoga bisa memberikan saran yang baik kepada orang-orang tersayang, orang-orang yang berada di sekitar kalian, dan dapat bermanfaat untuk bekal kalian ke depannya. Tetap sehat selalu, jaga diri, tetap patuhi protokol kesehatan karena pandemi ini masih belum usai. Semoga kita dapat segera bertemu, dapat segera berjumpa di pertemuan tatap muka. Itu saja ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang tidak jelas, bisa ditanyakan melalui WhatsApp group atau melalui personal chat ke WA saya. Sekian ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.